Perkenalkan, nama saya Yeni Ayunda, NIM 190301002 dari kelas Ilmu Tanah 2019. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kakao, kesesuaian tanah dan iklim untuk tanaman kakao, yang merupakan tugas praktikum perkebunan C, program studi agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Jenis-jenis kakao. Secara umum, kakao terbagi atas 3 macam, yaitu Criollo, Forastero, dan Trinitario. Yang pertama adalah Forastero. Merupakan jenis kakao yang paling banyak memenuhi kebutuhan kakao dunia dengan persentase mencapai hampir 80% dari seluruh produksi kakao di dunia. Kualitas kakao Forastero lebih rendah dibandingkan dengan kakao Criollo. Forastero menghasilkan biji kering yang biasa dikenal sebagai bulk cocoa, ordinary cocoa, atau kakao baku. Ciri-ciri utama tipe Forastero adalah tongkol berwarna hijau, kulit tebal, biji gepeng, dengan kotiledon berwarna ungu pada waktu basah. Yang kedua adalah Criollo. Criollo yang pada mulanya berasal dari Amerika Tengah dan jumlahnya menjadi sangat kecil, yaitu 0,5% dari seluruh kakao di dunia, karena tidak tahan terhadap penyakit tumbuhan. Criollo merupakan kakao yang memiliki kandungan lemak coklat tertinggi dan berkualitas paling baik. Criollo menghasilkan biji kakao kering yang biasa dikenal sebagai pine flower kakao, choice kakao, edel kakao, atau kakao mulia. Ciri-ciri utama tipe Criollo adalah tongkol berwarna hijau atau merah, kulit berbintil-bintil kasar, tipis dan lunak, biji bulat telur dengan kotiledon berwarna putih pada waktu basah. Yang ketiga adalah Trinitario. Trinitario adalah tipe tanaman kakao hasil persilangan alami antara Criollo dengan Forastero, sehingga sangat heterogen dengan biji kering yang dihasilkan, yaitu bisa edel cocoa atau bulk cocoa. Kakao jenis ini menghasilkan biji kakao, fine flower kakao, dan ada yang termasuk dalam bulk kakao. Memiliki pertumbuhan yang cepat, tahan penyakit vaskular strict dieback, bentuknya bermacam-macam dengan buah berwarna hijau dan merah. Biji kakaonya bermacam-macam dengan kotiledon berwarna ungu muda sampai ungu tua pada saat basah. Berdasarkan bentuknya, Trinitario dikelompokkan menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah Kundeamor. Dengan ciri-ciri berbentuk elips, kulit kasar, biji gepeng dengan rasa sedikit manis, dan endosperm berwarna ungu gelap. Yang kedua adalah Angoleta. Memiliki ciri-ciri bentuk buah oblong, kulit sangat kasar, biji bulat, buah besar, dan endosperm berwarna ungu. Yang ketiga adalah Amelonado. Memiliki ciri-ciri bentuk buah bulat telur, kulit halus, biji gepeng dengan rasa sedikit manis, dan endosperm berwarna ungu. Yang keempat adalah Calabacillo. Memiliki ciri-ciri buah pendek dan bulat, kulit sangat halus, biji gepeng dengan rasa lebih pahit, dan endosperm berwarna ungu berkualitas rendah. Kesesuaian tanah dan iklim untuk tanaman kakao. Menurut Ramhatal 2016, tanaman kakao dapat tumbuh dengan baik pada tanah yang memiliki pH 6-7,5, tidak lebih dari 8 serta tidak lebih rendah dari 4. Hal ini disebabkan terbatasnya ketersediaan hara pada pH tinggi dan efek racun dari aluminium, mangan, dan besi pada pH rendah. Menurut Laili 2012, tekstur tanah yang baik untuk tanaman kakao adalah lempung liat berpasir dengan komposisi 30-40%, fraksi liat, 50% pasir, dan 10-20% debu. Susunan demikian akan mempengaruhi ketersediaan air dan hara serta aerasi tanah. Struktur tanah yang remah dengan agregat yang mantap
menciptakan gerakan air dan udara di dalam tanah sehingga menguntungkan bagi akar. Ditinjau dari wilayah penanamannya, kakao ditanam pada daerah yang berada pada 10 derajat lintang utara sampai 10 derajat lintang selatan. Kakao juga masih toleran pada daerah 20 derajat lintang utara sampai 20 derajat lintang selatan. Sehingga Indonesia yang berada pada 5 derajat lintang utara sampai 10 derajat lintang selatan masih sesuai untuk pertanaman kakao. Ketinggian tempat di Indonesia yang ideal untuk penanaman kakao adalah kurang dari 800 meter dari permukaan laut. Distribusi curah hujan sepanjang tahun adalah 1.100 sampai 3.000 mm per tahun. Curah hujan yang melebihi 4.500 mm per tahun kurang baik karena berkaitan erat dengan serangan penyakit busuk buah. Daerah yang curah hujannya lebih rendah dari 1.200 mm per tahun masih dapat ditanami kakao, tetapi dibutuhkan air irigasi. Hal ini disebabkan air yang hilang karena transpirasi akan lebih besar daripada air yang diterima tanaman dari curah hujan. Suhu sangat berpengaruh terhadap pembungaan serta kerusakan daun. Suhu ideal bagi tanaman kakao adalah 30-30 derajat Celcius dan 18-21 derajat Celcius merupakan suhu minimum. Kakao juga dapat tumbuh dengan baik pada suhu minimum 15 derajat Celcius per bulan. Suhu ideal dengan distribusi tahunan 16,6 derajat Celcius masih baik untuk pertumbuhan kakao asalkan tidak didapati musim hujan yang panjang. Berikut merupakan sumber penjelasan dalam video ini. Demikian video mengenai kakao dari saya. Thanks for watching.